Halo good people, gimana kabar kalian? Balik lagi dengan Mimin di channel Mata Film. Dimana kali ini Mimin masih melanjutkan alur cerita anime Bleach Thousand Year Blood War episode yang ke-8. Oke, tanpa berlama lagi langsung aja kita simak ceritanya. Film diawali dengan sebuah gambaran situasi yang sangat memilukan. Meskipun hari sudah gelap ditambah minimnya pencahayaan serta derasnya hujan, sesosok Shinigami bernama Imura memimpin regu penyelamat dan berupaya menolong para korban luka akibat serangan dari para Quincy. Sementara itu, Unohana selaku kapten divisi 4 memintai Sane yang merupakan bawahannya untuk tidak melibatkan perasaan dalam situasi tersebut dan tetap tegar menjalani semua perintah sang kapten Yamamoto, yang mana di akhir hayatnya Yamamoto berpesan agar tidak meninggalkan barak divisi 4 apapun yang terjadi. 私たちに下された最後の命令だったのです。申し訳ありません。 Perasaan sedih juga dialami oleh Shunsui Kyoraku yang sangat terpukul dengan kematian sang kapten sekaligus mentor hebat bagi dirinya. Dia pun larut dalam rasa berkabung di lokasi terbunuhnya sang mentor. Kemudian kita diperlihatkan beberapa situasi di dalam ruang perawatan, di mana Ikkaku yang terpaksa harus diikat karena terus memaksa ingin bertemu dengan Kapten Zaraki. Ichigo yang mendapat kabar kalau Orihime, Sado juga Urahara semuanya dalam keadaan selamat walaupun belum dipastikan siapa yang menyelamatkan mereka. Juga ada Hirako yang mengabari kalau Rukia dan Renji sudah lepas dari kondisi kritis. Inoue, Orihime, Sado, Yasuda 3名ともに無事とのこと。ギアちゃんとアバライの手術が終わった。隊長がやられるわけがねえんだよ。 Kemudian Hirako, Ichigo, dan Rukia sempat berdiskusi ringan sebelum pada akhirnya Kapten Kurotsuchi memanggil Ichigo terkait permasalahan dengan Zanpakuto. あれは安定していると言っていただろう。聞いていなかったのか。ソウルソサイティを守りに来てくれたのだな。 Rukia menyadari kalau ada sesuatu yang sangat rumit yang sedang disembunyikan oleh Ichigo. Kemudian kita diperlihatkan para Kapten Gotei yang berkumpul di barak markas divisi 1. Mereka tengah berkabung di depan relik Zanpakuto milik Kapten Yamamoto. Dan tak lama berselang datanglah Aritete dan melaporkan kalau Byakuya serta Zaraki Kenpachi dalam keadaan selamat. Meskipun begitu, jika melihat kondisi keduanya, sepertinya akan sulit bagi mereka untuk meneruskan tugasnya sebagai kapten. Mendengar kabar tersebut, tiba-tiba saja Soifon terbawa emosi hingga terlibat perselisihan kecil dengan Kapten Komamura. Yamero, Soifon! Sakibitai no ga kisama da to omou. Soutaichou dono ni urami ga aru kara otsusuite irareru no da. Namun pada akhirnya, berkat ketenangan dan kebijaksanaan Shunsui Kyoraku, suasana yang penuh emosi itu dapat diredam. Shunsui berujar bahwa Gote 13 tidak diciptakan untuk menangisi kehancuran Soul Society. Hai. Kenka shinai. Onkou janai no. Bokura wa Gote 13体だろ。お前に泣いたり怒ったり、情けなくて震えが来るってね。んだり壊れたソウルソサイティを思って泣くためにあるんじゃない。 Scene lalu berlanjut ke sebuah lab milik Kapten Kurotsuchi. Di sana, Kurotsuchi memberitahukan bahwa Zanpakuto milik Ichigo tidak dapat diperbaharui kembali. Masih menurut Kurotsuchi bahwa yang dapat memperbaiki Zanpakuto adalah pemiliknya sendiri. Itu pun dengan satu kondisi, hanya Shikainya yang mengalami kerusakan. Kondisinya akan sangat berbeda bila Bankai yang mengalami kehancuran. Belum sempat Kurotsuchi menjelaskan semuanya, tiba-tiba saja dia mendapatkan info tentang kedatangan divisi 0. Divisi 0 terdiri dari 5 sosok kapten yang tidak memiliki pasukan. Namun jika kelima kekuatan kapten itu digabungkan, maka kekuatannya akan melebihi kekuatan gabungan seluruh Gotei 13. Mereka biasanya tinggal di istana Raja Roh dan datang ke Shirete dengan Tensuren.
最初に来た時この壁が降ってきたのを覚えてるかい？ Divisi ini terdiri dari Otsu Nimaya, Senjumura Sutara, Kiryu Hikifune Tenshiro Kerinchi, dan Ichibei Hyosoibe. Walaupun memiliki kekuatan di atas pasukan Gote 13, namun mereka semua memiliki sense of humor dan tingkat kejahilan yang sangat tinggi. 後にせえと言ったな。何すんねんこら。まあ久方ぶりの再会じゃ。よう久しぶりだな。ちゃん。忘れちまったのかい。私だよ、キリ。 Ichibei yang merupakan pemimpin mereka lalu menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke Shirete, di mana Raja Roh telah memberikan perintah untuk membangun kembali Gotei 13 dan membawa Ichigo Kurosaki ke istana Raja Roh. Namun, tampaknya Soifon tidak terlalu senang dengan rencana tersebut. 13体を立て直すだと。ふざけるのも大概にしろ。精霊帝がこんなになるまで上でほうけていた連中が。 Akan tetapi, ocehan Soifon akhirnya terhenti saat Tenshiro tiba-tiba saja muncul di belakangnya sambil memegang tangan Soifon yang dipelintir ke belakang. の集合。五帝の名前を背負った連中。おめえらなんだ。五帝13体だろうが。お？ Tak lama kemudian, semua yang ada di situ dibuat terkejut oleh aksi Senjumura, yang mana dia berhasil menyusup masuk ke laboratorium milik Kurotsuchi yang sangat terkenal dengan keamanannya yang sangat ketat. かと思えばマユリカレー侵入だなどとさっきイチゴ措置だけ相変わらず舐めた真似をしてくれるね。 に入っている3名はいずれも今精霊帝を出ては危険な Di saat Ichibei sedang menjelaskan alasan mengapa Ichigo harus pergi ke istana Raja Roh, tiba-tiba saja Urahara muncul dari sebuah layar monitor yang berada di atas kepala Kon. 本当はもっと早くご連絡したかったんですけどね。いろいろありませんでした。で、あれ、なんかリアクション薄く。一応か。よかった。無事だったみたいだな。 Pada intinya, Urahara mengabari kalau mereka dalam keadaan baik-baik saja dan meminta agar Ichigo fokus dengan apa yang harusnya dia lakukan. Namun, di saat mereka sedang berbincang, ada sesosok yang tidak diketahui yang mencoba untuk masuk ke dalam camp Urahara. Meskipun Orihime dan Sado coba untuk menghalanginya, namun tampaknya Ichigo begitu mengenal karakter suara dari sosok ini. Dan bila diperhatikan dengan seksama, sosok ini memiliki lubang holo di bagian perutnya sehingga bisa dipastikan dia adalah Grimmjow Jiger Jaguars. Selain itu, ada kemungkinan sosok ini juga lah yang menyelamatkan mereka dari kuil GOP. 彼が本当に心の底から自分の動きたいように Akhirnya, dengan penuh tekad yang kuat, Ichigo setuju untuk pergi ke istana Raja Roh agar bisa menempa kembali pedangnya yang telah patah. 元の刀に近いものへと打ち直すことはできる。じゃあ無理だ。直すことはできん。 Tak lama kemudian, dengan bantuan Kukaku Shiba yang memang ahli dalam membuat kembang api, Ichigo serta Divisi 0 meluncur kembali ke istana Raja Roh. 打ち上げるぞ。行かなきゃ次の進行でソウルソサイティは終わりだ。いけ！ Sebenarnya Kukaku agak berat untuk melakukan hal tersebut. Dia berpendapat kalau pamannya Isshin sampai mengetahui kepergian Ichigo ke istana Raja Roh, maka hal itu akan membuat pamannya bersedih. Di sini kita diperlihatkan sebuah shot tentang penampakan para Fullbringer, di mana salah satunya adalah Ganju Shiba. おめえらもさっさと大空宅連武道に戻れ。戦いには泣こうが我こうが戦うからな。 Akhirnya Ichigo pun tiba di istana Raja Roh. ただの死神がここに立ち入れることなんぞ。Istana Raja Roh merupakan tempat yang sangat ingin dimasuki oleh Aizen Sosuke, di mana dia pernah mencoba menciptakan kunci istana dari kekuatan spiritualnya dan hendak membunuh Raja Roh dengan tujuan agar dirinya bisa menjadi dewa. 宝剣とはゼロ番隊に選別された際に己の霊術でわしら自身を作り出そうとしたのだ。要求に入る方法は2つ。わしらの意志でな。 Senjumaru juga berpesan kepada Ichigo bahwa Quincy yang dia hadapi kali ini lebih jahat daripada Aizen Sosuke. のクインシーどもはそれをしのぐ巨悪となる宗介
奴こそはまさしく Kemudian setelah Tenshiro menjelaskan bagian dari istana Raja Roh, dia mengajak Ichigo dan kawan-kawan untuk mengunjungi tempat sekaligus markasnya yang bernama Kiriden. エレカ行くぞ撃っとるぞ動くなよ動くと死ぬからなわけはねえだろうがちゃんと説明してやんなちょっと待ってくれなんだよ俺これからどこ行くんだよ Kiriden merupakan tempat penyembuhan yang tidak biasa. Dia berbentuk kolam pemandian air panas di mana para pasien akan ditenggelamkan pada kolam tulang putih agar reatsu pasien yang terluka dapat ditekan keluar bersamaan dengan darah mereka. Kemudian darah yang keluar tadi akan digantikan dengan darah dari kolam darah neraka. なんだよ黙って使ってろ死んじまうだろっておい血が出てるぞ冷圧を一滴残らずうちの湯と入れ替え湯に漬け込んで痛み切った冷圧を血と一緒に絞るありゃ元の倍ほども元気にぶっ込む Pasien yang telah selesai menjalani penyembuhan ini akan merasakan sehat berkali-kali lipat dari biasanya. Dan di akhir scene kita diperlihatkan sang Raja Ruh yang telah bangkit dari tidurnya.